jelas ya. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu terkait dengan bagaimana nanti teknis penyelenggaraannya. Tentu teknis itu tetap memperhatikan keselamatan pemilih, kemudian juga memperhatikan keselamatan penyelenggara tentunya dengan memakai standar COVID, standar pencegahan COVID. Nah, ya, seperti tadi yang disinggung Mas Wisnu, masa pandemi ya, memang kita sudah masuk masa new normal ya, benar. Kita sudah masuk masa new normal, tapi antisipasinya tetap harus diperhatikan. Antisipasi pencegahan COVID juga harus diperhatikan. Oke, mungkin itu yang disampaikan oleh Mas Wisnu. Nanti setelah sesi pemateri ada tanya jawab. Kita lanjutkan dulu ke Mas Saifuddin Zuhri selaku Bawaslu Kabupaten Kediri. Mungkin Mas Saifuddin Zuhri bisa menjelaskan bagaimana nanti Mas Pak Saifuddin, Mas Saifuddin Zuhri untuk menjelaskan bagaimana nanti pengawasannya. Apakah pengawasannya juga sama seperti masa-masa normal atau ada yang berbeda nanti. Gitu Mas Saifuddin, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Anam yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati senior saya ini Pak Dr. Sabta dari Suara, ya, Ketua KPU Kabupaten Kediri. Yang kami hormati rekan saya, partner saya, Bung Wisnu Wardana. Yang kami hormati ini Mas Heri Tempo, ini pernah ketemu Mas dulu ya. Mungkin nanti bisa dilanjut mapi ya Mas. Oke. Terus teman-teman sekalian, ini saya lihat ada Pak Sukari, Komisioner Bawaslu Kediri juga dari divisi penindakan pelanggaran. Ada teman-teman dari yang lain kota, ada itu Mas Yudi, ya. Saya lihat dulu juga dari ada yang KPU Blitar, Mas Rangga, ya. Yang lain ada Pak Sanusi juga, ya. Terima kasih Pak Sanusi. Dan teman-teman yang lain dari Puskam, PPK, PPS saya juga lihat, terus teman-teman yang lainnya juga tadi. Ya, langsung jadi kalau Wisnu tadi langsung menyampaikan dari tahapannya ya, dari tahap apa itu proses yang akan dilakukan nanti sampai pada pemungutan suara, proses di masa pandemi atau yang disebut Mas Wisnu era new normal. Jadi kami dari Bawaslu, yaitu fungsinya adalah untuk mengawasi. Coba kami akan membahas tentang proses ya, dari prosesnya dulu. Prosesnya dulu mulai dari mana mulai dari dihentikan tahapannya sampai proses diaktifkannya kembali tahapan lanjutan itu yang disepakati pada bulan Desember ya, tanggal 9 2020. Yang pertama, ketika pemerintah menyatakan ada pandemi yang juga ada di Indonesia, di seluruh dunia juga, akhirnya KPU memutuskan untuk menghentikan tahapan, keempat tahapan itu dimulai terus penonaktifan penundaan tahapan ini nomor 179, penonaktifan penundaan tahapan pemilihan gubernur atau gubernur, bupati dan wakil bupati. Yang Kabupaten Kediri akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri. Dalam tahapan ini dalam proses ini ada yang ditunda, itu ada pelantikan PPS ya. Saya ingat dulu itu 1 hari sebelumnya PPS mau dilantik itu Mas Nanang ini yang juga hadir dari divisi SDM
yang dulu itu sempat kita bahas bersama, ternyata mau dilantik akhirnya ditunda, bisa dilantik harus ditunda. Yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan perseorangan. Ya, kebetulan kalau di Kabupaten Kediri tidak ada calon perseorangan ya, karena kemarin ada yang mau daftar dari pasangan perseorangan tetapi tidak bisa memenuhi syarat, akhirnya tidak bisa masuk. Ini syarat dukungan yang mau diverifikasi itu akhirnya tidak. Yang ketiga, pembentukan petugas pemutahiran data atau PPDP yang akan melakukan update itu juga dihentikan. Pemutahiran data pemilih mulai dari DP4, DPS sampai DPT itu juga dihentikan. Nah, ini awal mulanya. Ini prosesnya dulu ya. Jadi terus yang kedua ini slide-nya Mas. Yang ketiga. Selanjutnya satu lagi. Sebelumnya. Slide yang ketiga, Mas. Slide yang ketiga coba. Ini pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Ini Komisi 2 DPR RI, Bawaslu, KPU, dan DKPP dan Mendagri. Nah, ini mengusulkan yaitu ada penundaan tahapan yang akan dilaksanakan. Itu ada 3 pilihan yaitu Desember, Maret 2021 dan September 2021. Nah, pada waktu itu Bawaslu itu untuk mengusulkan untuk pilkada itu ditunda tahun 2021 bulan September seperti itu. Ini proses ini usulan dari Bawaslu mengingat masa pandemi sekarang belum dan apa yang terjangkit positif COVID ini juga semakin bertambah. Terus selanjutnya pada tanggal 14 April 2020 ini rapat dihadiri oleh Komisi 2 DPR, KPU, DKPP, dan Mendagri. Dalam rapat ini disepakati pelaksanaan pemungutan ditunda tanggal 9 Desember 2020, tapi dengan menunggu Perpu. Karena apa? Dengan Perpu. Karena di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu ditentukan tanggalnya adalah bulan September kan gitu. Bulan September 2020. Ketika untuk merubah undang-undang ini tidak bisa KPU menentukan sendiri, harus melalui dengan Perpu. Adalah turunan Perpu nomor 2 tahun 2020. Ini prosesnya seperti itu ya. Ini setelah itu Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan penyelenggara terutama KPU itu menyepakati bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan nanti pemungutan serentak atau pemungutan serentak pada tanggal 9 Desember. Nah, ini juga diterbitkanlah dari PKPU, ini Mas Wisnu, PKPU nomor 5 dengan tahapan dimulainya lagi yang ditunda kemarin itu dimulai dari pengaktifan PPK dan juga pelantikan PPS. Otomatis kami dari Bawaslu juga mengaktifkan lagi juga badan ad hoc kami yang ada di bawah yaitu Panwascam juga PKD ya, atau pengawas kelurahan desa. Ini sesuai dengan instruksi nomor 197 Bawaslu. Nah, kami mengaktifkan kembali Panwascam yang ada di Kabupaten Kediri ada 78 orang. Sekretariatnya ada 208.
pengawas kelurahan desanya ada 304. Jadi kami hanya fungsinya mengaktifkan lagi karena semuanya sebelumnya sudah dilantik. Beda dengan PPS kemarin karena harus dilantik lagi. Ya, dilantik bukan dilantik lagi, dilantik karena dulu belum dilantik. Tetapi kalau Panwascam dan PKD kami itu sudah dilantik dulu, baru ditunda kan, terus diaktifkan lagi. Kemarin itu intervisinya maksimal tanggal 14. Kita mengaktifkan lagi teman-teman Panwascam dan PKD itu tanggal 14. Akhirnya pada waktu pelantikan PPS kemarin yang dilakukan daring di 78 titik, kami bisa memutuskan teman-teman di Panwascam dan juga PKD untuk bisa mengawasi. Lanjut, Mas. Nah, ini langkah-langkah Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada lanjutan tahun 2020. Nah, ini yang sudah dilakukan selama proses ini, selama proses penundaan ini, Bawaslu Kabupaten, Provinsi, dan RI selalu melakukan koordinasi, dan juga penguatan kapasitas, yaitu melalui media daring. Ada bulan puasa kemarin, ya, sampai sekarang pun hampir tiap hari itu kita ada daring, ya, ada diskusi, ada pemaparan materi, koordinasi, dan sebagainya. Itu hampir tiap hari, sehari bisa 2 sampai 3 kali. Ya. Karena memang media sekarang yang bisa dilakukan seperti itu. Kalau untuk tatap muka seperti dulu, bertemu seluruh, itu kan juga tidak bisa yang dilakukan dengan media daring dengan biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Itu seperti yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah penyusunan dari Perbawaslu. Nah, ini Perbawaslu ini juga menunggu dari PKPU kan seperti itu ya. Jadi Perbawaslu biasanya mengikuti dari PKPU. Kalau PKPU sudah ditetapkan, Perbawaslu juga diturunkan. Ini karena situasinya memang istilahnya new normal katanya Pak Wisnu tadi. Ya tadi nanti menyesuaikan seperti yang disampaikan tadi bahwa nanti penyelenggara harus menggunakan APD sesuai dengan protokol kesehatan. Itu masih dalam penyusunan dan kita tunggu nanti terbatasnya seperti apa untuk proses kami untuk melakukan pengawasan. Itu Panwascam sudah ya, pengaktifan Panwascam PKD, terus kita juga melakukan RJP kemarin itu tanggal 5 dengan Komisi 1. Ini kebetulan Pak Lutfi ada dari Komisi 1 kita kita melakukan rapat koordinasi tentang bagaimana proses tahapan yang akan dilakukan seperti itu, dan juga anggarannya seperti apa. Alhamdulillah rapat kemarin ya dua kali tanggal 5 dan selanjutnya itu disepakati kalau kita juga melakukan rasionalisasi dari anggaran, istilahnya hal apa yang bisa kita pangkas dari kegiatan-kegiatan yang bersifatnya langsung tatap muka, reaktor fintech tatap muka yang akan diganti daring, itu anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain. Untuk alokasi untuk misalnya APD seperti itu. Dari Bawaslu sendiri, kalau Pak Wisnu tadi sampai 4 miliar ya, karena memang kalau KPU anggarannya besar, kalau Bawaslu kemarin bisa kita sanksi 1,7 miliar. Insya Allah itu cukup, kami tidak melakukan pengajuan penambahan yang seperti itu ya. Kita hitung nanti dengan kebutuhan tambahan TPS yang ada untuk melengkapi pengawas kita yang di bawah, insya Allah itu sudah cukup. Tapi kami juga menunggu dari provinsi karena APBN katanya juga bisa dialokasikan seperti itu. Oke, terus kami juga melakukan kegiatan sekolah kader pengawasan atau SKPP ya, ini ya, bentuk dari partisipasi masyarakat. Ini biasanya yang ikut teman-teman itu kemarin di Bawaslu ada sekitar, kalau begini ada sekitar 80 berapa itu, sekitar 84 itu yang ikut menjadi kader pengawasan itu di sekolah. Ya dari kalau dulu itu juga tahap gelombang pertama itu ya tatap muka langsung, kalau kemarin yang kita lakukan dari yang mengisi bisa dari RI langsung dari provinsi juga. Ini harapan kami adalah teman-teman yang dari KPP ini juga nanti berpartisipasi aktif untuk
2020 di Kabupaten Kediri. Terus hari ini juga tadi siang sekitar jam 2 ya, jam 1 jam 2 Bawaslu RI itu melakukan kerjasama lagi dengan Komisi KSN, Komisi KSN yang membidangi untuk pengawasan netralitas ASN gitu. Ya, istilahnya kerjasama untuk sama-sama mengawasi bagaimana netralitas ASN, karena ASN ini kan sebagai apa? ASN ini sebagai pemerintah seperti itu tidak boleh berpihak kepada calon tertentu. Ini betul kerjasama bagaimana memastikan bahwa ASN ini tidak berpihak dan netral selama dalam tahapan nanti sampai kampanye sampai pemilihan. Terus yang terakhir ini Bawaslu juga membuat video tutorial karena ini masanya itu tidak boleh tatap muka dan tatap muka itu sangat terbatas, yaitu maka hal yang bisa dilakukan nanti untuk membekali teman-teman itu selain mungkin tatap muka terbatas juga teman-teman nanti akan diberikan video tutorial ya bagaimana strategi pengawasan di tempatnya masing-masing di kecamatan ataupun di desa ataupun di TPS. Ini Bawaslu RI ini adalah tutorial tata cara pengawasannya. Terus selanjutnya kerawanan pelaksanaan pemilihan. Jadi yang di Bawaslu adalah bagaimana mengantisipasi dan itu, maka memetakan penanganannya seperti apa yang pilkada dilakukan pada masa pandemi ini atau dalam hari ini. Yang pertama adalah risiko kesehatan. Risiko kesehatan kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini gampang menular seperti itu ya. Jadi misalkan jabat tangan atau terkena bersin atau terkena batuknya atau bersinggungan itu mudah tertular dan seperti itu. Maka kita ada protokol kesehatan, harus jaga jarak 1 sampai 1,5 meter, seperti itu, harus pakai masker, harus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi pengawasan kita nanti, apakah teman-teman ini akan patuh pada protokol khususnya bagi penyelenggara juga dan juga bagi peserta dan juga masyarakat kan seperti itu. Karena apa? Pelaksanaan pilkada ini adalah bagaimana kita juga melaksanakan demokrasi, tapi juga bagaimana mengutamakan keselamatan bagi penyelenggara dan juga bagi masyarakat dan juga peserta. Jadi nanti ketika PKPU-nya berbunyi bahwa semua semua penyelenggara KPU ke bawah, pemilih dan juga peserta ketika melakukan tahapan penyelenggaraan ataupun kampanye ataupun pada waktu pemilihan harus menggunakan masker, maka itu juga menjadi ranah pengawasan kami dan seperti itu. Kalau tidak memakai masker berarti otomatis itu juga pelanggaran dan seperti itu. Dan juga yang lain, misalkan ini di TPS ini tersedia tempat cuci tangan atau hand sanitizer atau seperti apa alat protokol kesehatan, itu juga menjadi ranah pengawasan kami. Jadi tambah istilah pengawasan kami. Terus pemanfaatan fasilitas pemerintah atau bansos ini biasanya yang digunakan sekarang ini kan ramai-ramai ya untuk pemberian kepada masyarakat itu bantuan sosial ada BLT dan sebagainya. Nah, ini kami mengantisipasi bagaimana bantuan sosial ini tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik itu. Kalau memang itu berasal dari APBD atau APBN maka itu harus dipastikan diserahkan benar-benar itu fungsinya dari APBD atau APBN itu, bukan dari digunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya ini yang memberikan kepala daerah atau bupati, ini yang memberikan ini seperti itu untuk mengkampanyekan dirinya. Itu kita pastikan bahwa pemberian bansos murni dari kepentingan politik tertentu. Politik uang juga karena masyarakat ini ya banyak yang misalnya kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini banyak yang unggulan, mungkin usahanya tersendat dan sebagainya. Nah, ini masyarakat yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan dana lebih kan seperti itu, atau yang tidak punya dana ingin punya dana seperti itu. Nah, ini
mungkin akan diiming-imingi oleh calon untuk politik uang ini akhirnya untuk memilih calon tertentu. Jadi bagaimana politik uang ini dapat diantisipasi ya, agar masyarakat ketika memilih benar-benar dari hati nuraninya, bukan karena uang itu. Partisipasi masyarakat juga karena kita khawatirnya juga seperti itu, ketika masa pandemi ini orang takut keluar rumah, takut tertular, dan nanti bagaimana partisipasi masyarakat bisa hadir di TPS itu juga tetap seperti biasa atau bahkan meningkat yang seperti itu ya. Kalau kemarin itu pemilu 2019 itu sekitar 80% ya, itu kita harapkan nanti juga seperti itu ya, tidak berkurang itu. Ini tantangan kita dari pengawas dan juga dari penyelenggara, bagaimana masyarakat ini juga tetap menyalurkan aspirasinya ketika pada tanggal 9 itu ya. Terus selanjutnya ini agak panjang, disingkat ya Mas Anam ya. Nah, ini pemanfaatan ini kerawanan potensi kerawanan juga pemanfaatan fasilitas pemerintah yang biasa digunakan, ada tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, fasilitas keagamaan, masjid itu bisa digunakan kampanye. Ini juga kerawanan kita. Coklit daftar pemilih tidak sesuai prosedur, kemungkinan ketika pandemi ini masyarakat mungkin didatangi oleh PPJP tidak mau seperti itu. Jadi ini menjadi potensi kerawanan kita. Terus pencoblosan suara tidak sah, ini biasa ya, jadi sering terjadi kan seperti itu. Ketika salah mencoblos sebagainya. Terus kampanye di media massa, kemungkinan nanti dari peserta pilkada ini kemungkinan akan banyak menggunakan media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya, media sosial. Nah, ini adalah tantangan bagi pengawasan kami nanti di media sosial seperti apa. Karena untuk berkumpul untuk kampanye tatap muka itu kan sangat dibatasi oleh KPU ya. Oleh KPU dibatasi 30 atau 30 gitu Mbak Wisni ya. Jadi kemungkinan paslon nanti akan lebih banyak untuk kampanye di media sosial. Pengadaan distribusi logistik tidak sesuai jadwal, kemungkinan juga karena logistiknya juga bertambah juga selain alat perakit, alat logistik dan sebagainya yang biasa digunakan itu juga ada tambahan APD itu tadi ya, ada tambahan APD seperti masker, sanitizer, hazmat itu yang disampaikan tadi, kemungkinan itu juga menjadi titik kerawanan apabila nanti tidak tersedia. Nah, ini tantangan yang terakhir, tantangan penanganan pelanggaran pemilihan, pemanfaatan teknologi informasi seperti sekarang ini, bahwa kita banyak menggunakan media daring. Nanti dalam kampanye juga seperti itu, ya kita juga memaksimalkan teman-teman penyelenggara di bawah atau kita panwascam dan juga tadi untuk melek teknologi ya, untuk melek teknologi dengan menggunakan media sosial yang ada seperti grup WhatsApp itu dimaksimalkan sebagai istilahnya kantor kedua dan seperti itu. Ya, karena keterbatasan kita untuk tatap muka, maka kita menggunakan itu, maka kita anjurkan kepada panwascam dan juga BKD untuk segera itu tanggap dengan teknologi yang ada. Terus keterbatasan akses jaringan ini kemungkinan juga ya tidak bisa, mungkin yang atas itu ada keterkendalaan jaringan WiFi dan sebagainya, internet dan sebagainya, itu perlu kita antisipasi bagaimana prosesnya tetap berjalan tanpa ada kendala. Terus menjalankan protokol kesehatan juga, bahwa kita sebagai penyelenggara akan mengamankan bagaimana protokol kesehatan ini dilakukan. Kita kantor pun dengan kemarin sempat menginformasikan, kita ajukan bahwa kita sebagai penyelenggara harus juga mengamankan protokol kesehatan ini. Kita lakukan, jangan sampai penyelenggara ini tidak menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kita social distancing, harus cuci tangan dan memakai masker, itu kita wajibkan itu jajaran kita sampai ke bawah. Terus batasan waktu penanganan pelanggaran ketika terjadi pelanggaran ini, kalau di Pilkada memang sangat terbatas ya, jadi hanya 5 hari maksimal. Ini tantangan kita, kalau terjadi pelanggaran maka kita harus berjalan dengan waktu 5 hari itu harus segera diselesaikan. Apalagi bagaimana nanti kita mengklarifikasi orang yang saksi
melakukan pelanggaran atau saksi bagaimana kita memanggil dan sebagainya, karena era new normal ini kemungkinan itu juga akan menjadi tantangan kami. Itu Mas Anam, agak panjang. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Yeah.